Seorang pemain daripada Belanda akan menyarung jersey skuad Harimau Malaya. Yalah guys, Ole Romane ke timnas Indonesia jalan. Sudah official, Ole Romane kini berstatus warga negara Indonesia. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Football Focus ID. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah berita menarik dari negara tetangga kita, Malaysia. Negara yang terkenal dengan tokoh kartun Upin dan Ipin ini kembali mengalami kekecewaan dalam upaya mereka untuk menaturalisasi pemain keturunan asal Belanda. Sementara itu, Indonesia kembali sukses menaturalisasi 3 pemain keturunan. Salah satunya adalah Ole Romane. Bagaimana ceritanya? Yuk, kita simak bersama-sama. Seorang pemain daripada Belanda akan menyarung jersey skuad Harimau Malaya. Terbaru, revolusi skuad Harimau Malaya. Sebelum ni, FAM buat pertama kali update tentang pemain warisan. Sekurang-kurangnya ada 8 Jelas orang ikutan pemain Indonesia warisan, lah. 4 pemain Ambil di dari dalam fasa Belanda. yang terakhir hanya tinggal kelulusan daripada kerajaan Malaysia. Manakala 4 orang lagi pemain masih lagi di dalam proses dokumentasi. Terbaru update daripada Rock Friends, seorang pemain daripada Belanda di dalam fasa yang terakhir. 3 pemain lagi masih di dalam proses. Kesemua identiti pemain warisan kita masih belum kita tahu lagi. Korang rasa siapa? Mesti korang dah tak sabar dah kan? Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dikabarkan ingin tiru Indonesia memproses 3 pemain keturunan Belanda ya. Salah satunya ada Ferdi Drive yang pernah ditolak, yang pernah menolak Malaysia, teman-teman. Ya, dikabarkan FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia ingin meniru Indonesia, melakukan naturalisasi dan meyakinkan pesepak bola asal Belanda ya. Ada 3 orang, ada Drive, kemudian Sam Sperman dan Danny van Wegenen yang akan dinaturalisasi kabarnya oleh FA. Namun untuk Drive sendiri dikabarkan ya di tahun 2024 bulan September ini pernah menolak Malaysia dan lebih ingin memilih Indonesia karena dia juga punya keturunan darah Indonesia. Ini sangat lucu teman-teman. Pemain yang sudah menolak dan ingin bermain di negara tetangganya, tapi malah kembali ingin dinaturalisasi atau diproses kembali. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin ya, Malaysia kembali ditolak oleh pemain keturunannya ya. Dibilang stop posting me, dia tidak memiliki darah Malaysia. Pemain daripada klub Liga Belanda, Dylan van Wandergreen, menolak Malaysia teman-teman. Ya, berbanding terbalik dengan Indonesia yang resmi mensahkan 3 naturalisasi baru ya, Ole Romane, Tim Gispen dan Dion Mark yang resmi dinaturalisasi oleh PSSI atau oleh Indonesia. Artinya ada yang salah dengan FAM. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan heran kalau Malaysia tiru Indonesia dengan mengincar 3 pemain keturunan dari Belanda juga. Wah, akankah terjadi derby antara timnas Indonesia melawan timnas Malaysia dengan para pemain keturunan Belanda? Menarik nih. Ya, Tapi jadi saya kabar ini ditolak diberitakan lagi langsung oleh media Belanda guys, yang mengatakan tiru Indonesia. Malaysia incar 3 pemain. Di mana info dari media Belanda ini menyebutkan bahwasannya FAM disebut ingin meniru kesuksesan timnas Indonesia dalam mendatangkan para pemain keturunan asal Belanda. Dan menurut laporan terbaru, FAM itu sedang berusaha meyakinkan Ferdi Drive, Sam Sperman, dan Dylan van Wagenigen. Wah, ini jujur bakal Dylan seru, ini guys, yang sudah berhasil menolak. mendatangkan 3 pemain ini. Tapi kira-kira mau nggak ya 3 pemain ini untuk gabung bersama timnas Malaysia? Ya, semoga aja usaha dari FAM untuk mendapatkan 3 pemain ini itu tidak di PHP-kan lagi guys, seperti berita yang lalu. Agar kedepannya kita bisa melihat nih pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia yang dihuni oleh para pemain keturunan dari Belanda juga.
Semoga aja terrealisasikan ya guys. Kalau menurut kalian gimana nih melihat timnas Malaysia akhirnya tiru timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini langsung klik tombol follow. Malaysia mencoba meniru langkah Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan dari Belanda. Namun, upaya mereka kembali gagal. Pemain yang diharapkan bisa memperkuat skuad Harimau Malaya justru menolak untuk dinaturalisasi. Di sisi lain, Indonesia berhasil menaturalisasi 3 pemain keturunan Belanda, yaitu Ole Roemeny, Tim Gaipen, dan Dion Marks. Jika kita lihat, Malaysia pernah mencoba mendatangkan pemain keturunan Belanda seperti Ferdy Druijff, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen. Namun, usaha mereka selalu gagal. Bahkan, ada pemain yang terang-terangan meminta Malaysia untuk berhenti menghubungi mereka. Sedangkan di Indonesia, proses naturalisasi berjalan lancar. Ole Roemeny dan kawan-kawan resmi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Dylan van Wageningen, salah satu pemain yang diincar Malaysia, dengan tegas menolak untuk dinaturalisasi. Ia bahkan meminta agar Malaysia berhenti memposting tentang dirinya. Sebaliknya, Ole Roemeny dengan senang hati menerima proses naturalisasi Indonesia dan siap membela timnas Garuda di berbagai kompetisi. Dengan adanya tambahan pemain naturalisasi ini, diharapkan timnas Indonesia bisa lebih kuat dan kompetitif di ajang internasional. Kehadiran Ole Roemeny, Tim Gaipen, dan Dion Marks diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama di lini serang yang selama ini menjadi perhatian. Apa benda ni weh? Negara tetangga berjasa kuning ngeklaim pamer lagi. Buset dah guys. Aduh cok. Stop lah pakcik, stop lah. Jangan Stop posting. pemain macam tu lah. Oh ini gitu ya. Oh ini yang dikatakan katanya pemain keturunan yang dari Belanda. Oh ini cuy. Buset dah guys. Lagi dan lagi guys, yang negara tetangga kita berjersey kuning ngeklaim pemain lagi cuy. Sekarang guys yang diklaim adalah Dylan Wageningen cuy. Buset dah. Dan ternyata guys ya, dirinya bukan pemain warisan pada Malaysia cuy. Kacau. Wah gokil cuy. Nih guys ya, dirinya pun marah guys. Stop posting me gitu ya. Stop posting me guys. Malah dia guys yang menanyakan, hello can you please ask your follower to vote for my goal of this week. Disuruh vote anjir golnya minggu ini cuy. Buset dah. Gak habis pikir, gue gak habis pikir. Aduh stop lah pakcik, jangan macam tu lah. Padahal ya Hasan Kiron udah ready tuh, udah ready. Buset dah. Semoga aja guys ya, semoga aja negara tetangga kita bisa mendapatkan pemain keturunan mewah lainnya. Guys, here we go. Untuk Ole Roemeny akan membela timnas Indonesia guys di Piala Dunia menentang Australia guys. Let's go. Selain daripada Ole Roemeny guys, ada 2 lagi pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia, yaitu Dion dan Tim. 2 ini akan dikhususkan untuk timnas U20 untuk AFC rasanya guys. Dan Ole Roemeny ini untuk senior team guys, untuk Piala Dunia putaran ketiga nanti yang akan kita menentang Australia dan Bahrain. 2 perlawanan ini penting untuk timnas Indonesia sekarang ini. Dan bagi aku masalah utama untuk timnas Indonesia ini adalah penyerang. Sekarang kita sudah ada penyerang yang betul-betul murni lah, penyerang yang murni yang aku rasa memang sesuai untuk timnas Indonesia sekarang ni. Alhamdulillah, dan ya tiada masalah lagi lah untuk bahagian serangan untuk timnas Indonesia ni guys. Pendapat kalian? Yalah guys, Ole Roemeny ke timnas Indonesia jalan. Sudah official, Ole Roemeny kini Punya kamu berstatus ditolak. warga negara Punya kamu Indonesia nolak. setelah baru saja diambil sumpahnya di London. Pemain berusia 24 tahun yang saat ini bermain bersama Marcelino di Oxford United bisa mengisi bareng posisi Marcelino striker atau mainnya. sayap. Selain Ole Roemeny, Dion Marks dan Tim Gaipen juga turut mengambil sumpah dan akan membela timnas bawah 20 tahun. Di antara seluruh pemain yang masuk timnas sejauh ini, abang bilang Ole Roemeny merupakan missing piece yang sangat penting untuk Striker, ya? melengkapi skuad Garuda, terutama di area serangan. Kita sering melihat timnas kekurangan striker berpengalaman yang memiliki fizik bagus, bermain cepat dan naluri mencetak gol yang tajam. Itu semua kelebihan Ole Roemeny dan abang yakin ia bisa link up dengan Rafael Struijk dan orang Mangyon di lini hadapan. Apalagi timingnya sangat tepat menjelang laga kualifikasi
kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dengar cakap Australia dan Maret Bahrain ya? sudah ketar-ketir takut Kalau nggak dibantai. Apa benda ni weh? Satu lagi, jika timnas Indonesia bisa dapat Jairo Redewald sebelum bulan depan, perfect. Easy job untuk Patrick Kluivert dan pelatih timnas yang baru. Gimana geng, dengan adanya Ole Romani, kalian yakin bisa lolos ke Piala Dunia? Komentar di sini. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah langkah Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan ini sudah tepat? Apakah Malaysia akan terus mencoba langkah yang sama meskipun sering gagal? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikianlah beberapa cuplikan berita mengenai upaya naturalisasi pemain keturunan di Indonesia dan Malaysia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton Football Focus ID. Sampai jumpa di video-video berikutnya.